Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan tentang bertema istinja dan istighfar. Dari saya yang buat, lebih dalamnya mari kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alfatan Novianto. Maaf agak disingkat sedikit karena nggak saya tunjuk. Saya dari kelas RPL. Terus ini tidak perlu dibaca. Terus ya sisanya lupakan saja. Mari kita ke materinya. Istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah membersihkan apa yang keluar dari dua jalan kubul dan dubur dengan air. Kayak cara penjelasannya seperti arah ke biologi bagi yang tahu biologi. Jadi keluarnya buang air besar sama buang air kecil itu yang dibersihkan. Ini yang kedua adalah istigma. Istigma adalah mengusap apa yang keluar dari dua jalan dengan sesuatu yang suci, mubah dan dapat dibersihkan seperti batu. Ini bersihkan seperti batu. Selain batu, bisa dibersihkan dengan air, tisu toilet, kain lap biasanya bisa juga. Namanya Haikal Ready. Lakukan istinja menghadapi kiblat saat membuang hajat. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena arah kiblat itu arah kiblat itu adalah hal yang penting. Kita tidur tidak boleh menghadap ke kiblat. Ini kiblat darah saya asli, ini adalah kiblat. Jadi kita buang hajat di depan sini, itu tidak diperbolehkan. Mau tidur pun hadap kayak gini, tidak diperbolehkan. Menurut saya. Teacher. Beristimar dengan batu tidak boleh kurang dari 3 batu. Karena 3 batu umumnya akan lebih bersih. Namun jika batu masih belum menghilangkan kotoran, maka boleh ditambahkan lebih dari 3 hingga kotorannya bersih. Hadis yang dijadikan dalil dalam hal ini itu adalah dari Salman. Ia berkata bahwa ada yang bertanya padanya, apakah Nabi kalian mengajarkan pada kalian segala sesuatu sampai pun dengan hal buang air kotor? Salam bertanya, ya, Nabi kami SAW telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar maupun air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja dengan tangan kanan. Beliau juga melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 batu. Begitu pula kami dilarang beristinja dengan menggunakan kotoran dan tulang. Dari hadis Muslim nomor 244. Dari hadis ini kita tahu bahwa Nabi SAW telah melarang kita untuk buang air besar maupun buang air kecil. Kembali. Apa Ihan? Kebalik. Dalam hadis ini Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar maupun air kecil. Seperti yang saya bahas sebelumnya tadi. Sekian. Gas.
dari hadis ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. melarang kami menghadap kiblat saat buang air besar maupun buang air kecil seperti yang sebelum saya bahas. Dan beliau juga melarang untuk menggunakan batu kurang dari 3. Begitu pula beristinja menggunakan kotoran maupun batu. Jadi lebih baik menggunakan batu daripada tulang sama kotoran. Dijelaskan Rosidin membagi hukum istinja menjadi 6 jenis, antara lain sebagai berikut. Wajib, najis yang kotor lagi basah seperti air seni, najis dan kotoran manusia. Ini wajib harus dibersihkan. Yang sunnah adalah najis yang tidak kotor, contohnya kaki. Yang tahu maksudnya? Gimana tuh? Gimana? Kencing yang biasa di dalam tubuh kita keluar tanpa sengaja. Anu, itu nggak sih? Pas tanggal 25 itu nggak sih? Jelaskan. Shinji. Cacing, maksudnya cacing. Buat air kecil. Dalam Islam itu disebut cacing. Buat air kecil. Ya? Gimana? Oh, maksudnya Oh, kuis. Gimana kuisnya? Buang air kecil itu Tahu buang air kecil? tahu. Di dalam yang saya dapat ilmunya disunahkan itu disebut cacing. Cacing. buat apa cacing? Apa ya maksudnya? Mungkin lah. Biar sopan. Ya. Itu adalah beristinja dari keringat. Maksudnya kayak BAB, sakit, keringat, ditanya yang panas, itu mubah. Oh, ya. Ya. Selanjutnya adalah makruh. Istinja hukumnya makruh jika dikeluarkan adalah tertulis. Makruh jadi diperbolehkan. Tapi kalau di sini suruh bayar 2.000. Oh iya. Baik. 2.000. Itu adalah haram. Nggak ditulis kenapa? Emang haram, berarti boleh kan? Apa ya? Saya juga belum mungkin ketinggalan materi. Selanjutnya adalah khilaf al-awwal, yakni antara mubah dan makruh. Tak sah jika beristinja dengan benda yang dimuliakan seperti buah-buahan. Jadi ini diperboleh-bolehkan aja, bisa boleh tidak. Tapi jika tidak sah jika beristinja. Selanjutnya adalah syarat-syarat benda untuk beristinja. Dalam beristinja kita menggunakan air, sedangkan beristimar kita menggunakan benda-benda tertentu. Syaratnya ialah benda tersebut harus bersih dan tidak dicampuri dengan najis. Kedua, benda tersebut halal digunakan ketika beristimar. Ketiga, benda tersebut dapat membersihkan tempat yang terkena najis. Keempat, bukan benda dari tulang dan juga bukan kotoran binatang yang kering. Itulah bedanya. Jadi untuk beristinja itu batu, kalau beristinja bila tidak
diperbolehkan untuk kotoran yang kering, kotoran binatang yang kering. Kalau istimbar itu boleh, tapi kalau buat istimbar tidak diperbolehkan. Benda yang digunakan, benda-benda yang boleh digunakan ketika beristimbar ialah batu, tisu, daun, kayu, atau kain. Seperti yang saya bilang di awal. Yang lain yang tidak dibolehkan adalah tulang, kertas yang ada tulisannya, benda berharga, atau makanan. Maksudnya kertas yang ada tulisannya itu kayak ada tulisan catatan penting, itu tidak diperbolehkan. Kayak kalian coret-coret gambar ini atau gimana, kalian buat itu kan tidak diperbolehkan. Selanjutnya adalah jika membuang hajat menghadap kiblat dilakukan di tempat terbuka, maka hukumnya tidak boleh atau terlarang. Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam. jika kalian membuang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Mister, Ini kira-kira seperti itu. Mister. Ya. Mister. Kalau hajatan boleh nggak hadap ke kiblat gitu? Cara kita Bingung lagi ngelengnya. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.